Galileo Galilei adalah salah satu legenda yang ada di dunia sains. Meski disebut sebagai bapak astronomi modern, ia justru pernah dihukum karena teori heliosentris yang ia percayai dan saat ini telah terbukti kebenarannya. Semua cerita Galileo berawal pada tahun 1583, pada saat Galileo masuk ke University of Pisa untuk belajar soal medis pengobatan. Karena kecerdasan dan rasa penasarannya yang tinggi, ia kemudian tertarik dengan berbagai macam ilmu pengetahuan termasuk matematika dan fisika. Secara singkat, di masa itu, Galileo dihadapkan pada pandangan Aristoteles tentang dunia dan satu-satunya otoritas ilmiah terkemuka yang disetujui oleh Gereja Katolik Roma. Sama seperti yang lain, awalnya Galileo mendukung pandangan ini. Tapi semuanya berubah ketika ia mulai menyempurnakan teleskop untuk melihat objek langit. Galileo merupakan orang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Pada saat melakukan pengamatan, Galileo menemukan satelit alami dari planet Jupiter, cincin Saturnus, bintik matahari, dan rotasi matahari. Pada tahun 1592 hingga 1630, Galileo bekerja sebagai guru besar matematika di sebuah universitas bernama Padua. Di sana, dia mengembangkan teleskop yang membuatnya bisa mengamati keempat satelit terbesar Jupiter. Galileo juga menyimpulkan bahwa galaksi Bima Sakti terdiri atas jutaan bintang. Semakin banyak pengamatan Galileo, maka semakin tertariklah ia dengan ilmu astronomi. Dari sinilah asal mula Galileo mencari sekumpulan bukti dan secara terbuka mendukung teori Kopernikus bahwa bumi dan planet-planet berputar mengelilingi matahari. Namun teori Kopernikus menantang doktrin Aristoteles dan aturan yang ditetapkan oleh Gereja Katolik sehingga menimbulkan sebuah konflik. Galileo pun dilarang untuk menyebarluaskan mengenai teori heliosentris yang Galileo percayai. Sampai suatu ketika, seorang teman Galileo bernama Kardinal Maffeo Barberini yang terpilih menjadi Pope Urban VIII. Sedikit informasi, Pope Urban adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang ketika menjadi seorang paus atau menjadi uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Akhirnya Galileo pun diperbolehkan menjadi seorang astronom dan mendorongnya untuk mempublikasikan buku ilmu pengetahuan. Dengan catatan, ia harus tetap objektif dan tidak diperkenankan membawa soal teori Kopernikus. Sebuah buku yang berjudul Dialogue Concerning the Two Shift World System pada akhirnya dirilis pada tahun 1632. Begitu pihak gereja mengetahui hal tersebut, tak butuh waktu yang lama mereka pun merespon dengan cepat dan membuat Galileo dipanggil ke Roma. Hingga akhirnya proses inkuisisi dilakukan dan proses itu berlangsung dari September 1632 hingga Juli 1633. Selama sebagian besar waktu ini, Galileo diperlakukan dengan hormat dan tidak pernah dipenjara. Singkat cerita, dalam upaya terakhir, Galileo pun diancam hingga akhirnya ia mengakui mendukung teori Kopernikus. Akan tetapi secara pribadi, Galileo teguh menyatakan bahwa apa yang diyakininya benar. Ia menerima hukuman karenanya. Tak hanya itu, Galileo juga tidak diperbolehkan mencetak karyanya di luar negara Italia. Tapi dengan keberaniannya, ia mengabaikan kedua aturan itu. Hingga pada tahun 1634, studinya tersebut diterbitkan dengan bahasa Prancis. Setahun kemudian, salinan dari karyanya yang berjudul Dialog tersebut diterbitkan di negara Belanda. Ketika ditahan, Galileo menulis To New Science yang diterbitkan di Belanda pada tahun 1638. Pada saat itu, Galileo sudah dalam kondisi buta dan kesehatannya pun sangat memburuk. Hingga akhirnya, Galileo meninggal pada usia 77 tahun setelah mengalami demam dan masalah jantung pada 8 Januari 1642. Pada waktu itu, gereja tidak dapat menyangkal kebenaran Galileo dalam ilmu sains. Dan akhirnya, pada tahun 1758,
ia mencabut larangan sebagian besar karya yang mendukung teori Kopernikus, dan baru pada tahun 1835 Vatikan menjatuhkan oposisi terhadap teori heliosentrisme. Singkat cerita, pada abad ke-20, beberapa paus mengakui karya besar Galileo, dan pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan penyesalan tentang urusan penanganan Galileo. Dan pada pidato 21 Desember 2008 yang disampaikan oleh Paus Benediktus XVI pun menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma merehabilitasi nama Galileo sebagai seorang ilmuwan. Jadi seperti itulah sedikit sejarah tentang perkembangan ilmu keastronomian. Dan sampai saat ini, ilmu yang diyakini oleh Galileo masih menjadi teori nyata yang saat ini diyakini. Ilmu di bidang astronomi yang ia kembangkan sangatlah berpengaruh dalam ilmu keantariksaan masa kini. Dan kini, untuk mengenang Galileo, NASA telah memberikan sebuah satelit buatannya dengan nama Galileo. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia sains dan juga teknologi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.